Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan pagi ini saya akan memaparkan pernyataan diri saya sebagai seorang dosen dalam menjalankan tugas Tridharma Universitas, terkhusus di dalam bidang pengajaran. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya adalah Rahel Julita SE MSI dengan NIDN 0103069302 dengan jabatan fungsional terakhir adalah sebagai asisten ahli. Saya merupakan dosen akuntansi di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Saya bergabung dan bekerja sama di program akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia sejak tahun 2019 dengan mengampu mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, pengauditan dan asuransi 1. Yang kedua, praktik pengauditan dan asuransi 1. Yang ketiga, pengauditan dan asuransi 2. Yang keempat, praktik pengauditan dan asuransi 2. Yang kelima, perpajakan 1. Yang keenam, perpajakan 2. Adapun mata kuliah yang sering saya ampuh adalah pengauditan dan asuransi 1, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa strata 1 Prodi Akuntansi. Mata kuliah ini melalui 16 proses pertemuan, di mana 14 proses pertemuan adalah proses tatap muka dalam menyampaikan materi, 1 proses pertemuan dengan melakukan evaluasi melalui ujian tengah semester, dan 1 pertemuan lagi melalui evaluasi ujian akhir semester. Adapun materi yang dibawakan dalam mata kuliah pengauditan dan asuransi 1 ini adalah yang pertama, pengertian auditing, standar profesional akuntan publik. Yang ketiga, tanggung jawab hukum akuntan publik, laporan akuntan, pengendalian intern, tes transaksi, kertas kerja pemeriksaan, resiko audit, pemeriksaan kas dan setara kas, pemeriksaan piutang usaha, pemeriksaan surat berharga, pemeriksaan persediaan, pemeriksaan biaya dibayar di muka, serta yang terakhir adalah pemeriksaan aset tetap. Adapun yang saya gunakan sebagai referensi dalam proses pembelajaran adalah saya menggunakan 3 buku referensi. Yang pertama, buku audit dengan penulis Sukrisno Agus dengan penerbit Salemba 4. Yang kedua, buku auditing dengan penulis Sukrisno Agus bersama dengan Jan Hoe Sada dengan penerbit Salemba 4. Dan yang ketiga adalah buku jasa audit dan asuransi dengan penulis William Stephen dan Douglas dengan penerbit Salemba 4. Dalam menyampaikan mata kuliah pengauditan dan asuransi 1, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode delivery, interaction, dan yang terakhir adalah assessment. Metode yang pertama adalah metode delivery, di mana metode delivery adalah menggunakan proses ceramah serta pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa dalam melaksanakan proses pemeriksaan laporan keuangan secara bersama-sama. Metode yang kedua adalah interaction, di mana seperti kita pahami, interaction adalah merupakan adanya interaksi kedua belah pihak, di mana dalam proses belajar dan mengajar saya menggunakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, serta mahasiswa dengan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah dalam metode assessment. Dalam metode assessment saya menggunakan 4 indikator penilaian. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua adalah tugas, yang ketiga adalah UTS, dan yang keempat adalah UAS. Dimana kita tahu dalam poin yang pertama adalah melalui proses kehadiran saya memberikan bobot penilaian sebesar 10%. Di poin yang kedua dalam proses tugas saya memberikan bobot penilaian sebesar 10%, dan yang ketiga dalam proses ujian tengah semester atau UTS saya memberikan penilaian sebesar 30%, dan yang terakhir adalah melalui ujian akhir semester atau UAS dengan penilaian bobot 50%. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai di dalam proses belajar adalah yang pertama, mengharuskan mahasiswa mampu menjunjung tinggi
integritas serta kode etik, serta integrasi dalam menyelesaikan kasus terkait topik pembelajaran di setiap pertemuan. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu memahami melalui penjelasan terhadap topik-topik seperti auditing, kemudian pengendalian intern, kemudian bagaimana proses mengaudit ataupun pemeriksaan terhadap transaksi, kemudian membuat kertas kerja dalam proses pemeriksaan, serta yang terakhir mampu membaca serta menyimpulkan laporan keuangan sehingga mahasiswa mampu membuat yang namanya pemeriksaan terhadap sebuah kasus dalam bidang laporan keuangan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan proses praktik dalam memeriksa laporan keuangan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di saat mahasiswa melanjut ke jenjang pekerjaan, mahasiswa mampu mengimplikasikan bagaimana teori dalam mata kuliah audit di dalam praktik, di dalam proses pekerjaan mereka. Adapun pembahasan yang akan saya bahas adalah menyangkut tentang capaian pembelajaran yang akan saya kelompokkan menjadi 3 poin. Yang pertama, mengarahkan mahasiswa untuk mampu memahami serta mengerti tentang yang namanya proses pemeriksaan. Kemudian mengajarkan mahasiswa untuk mampu memahami serta mengetahui tentang kode etik yang harus dipahami sebagai seorang profesi di dalam akuntan publik. Yang terakhir adalah mengarahkan mahasiswa mampu menyusun kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan aturan dan ketentuan di dalam proses pemeriksaan. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan murah hati Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan boleh mengucapkan kami di tempat ini dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami akan mulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan yang berkati kami sebagai mahasiswa, kami dapat menerima pembelajaran dengan baik, dan Tuhan juga yang berkati dosen kami agar dapat memberikan pembelajaran kepada kami mahasiswanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Oke. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Ya, atau sehat aja? Sehat. Sehat walafiat ya. Semua harus dalam kondisi yang sehat. Oke. Pada pertemuan di sore hari ini kita akan membahas yang namanya auditing, ya. Apa itu auditing? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh kita saling sharing pengetahuan satu sama lain, ya kan? Kalau misalnya ada yang lupa, saya akan katakan apa itu auditing. Proses pemeriksaan. Oke, yang menurut si SK itu auditing adalah proses pemeriksaan. Nah, apakah hanya sebatas proses pemeriksaan? Nah, kamu harus bisa memaparkan bahwasanya di dalam auditing ini adalah merupakan suatu proses pemeriksaan. Tapi apa itu yang mau diperiksa, kan gitu ya? Jadi auditing itu ya berangkat dari kata dasar audit, ya. Dimana audit ini adalah merupakan suatu proses pemeriksaan, ya kan? Suatu proses pemeriksaan, ya. Proses pemeriksaan apa yang kita periksa? Suatu proses pemeriksaan laporan keuangan, ya kan? Apakah bebas dari salah saji atau tidak, ya kan? Nah, apakah terdapat salah saji atau tidak, ya? Salah saji atau tidak. Nah, artinya salah saji yang seperti apa ini, Bu? Nah, salah saji yang dimaksud di sini
Ya kan, di dalam laporan keuangan itu tidak akan apa yang namanya kesalahan. Ya, jadi mau melihat kesalahan yang tidak terlihat inilah kita harus melakukan audit. Nah, jadi di dalam proses audit ini kan, saya dapatkan di situ bahwasanya suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis. Artinya auditing itu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Semuanya harus tersistem. Artinya tersistem itu harus apa? Terstruktur. Dia tidak boleh asal-asal mulai dari sini ke sini, tidak. Ya, jadi semua punya dasar yang memulainya. Ya, jadi sehingga di situ kita lihat, nah siapa yang membuat pemeriksaan sistematis itu? Ya, pihak yang bersifat independen. Nah, siapa pihak yang independen itu? Itulah dia orangnya. Jadi orang yang melakukan audit, orang yang melakukan pemeriksaan itu adalah yang dikatakan sebagai pihak independen. Pihak yang memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan. Siapa itu pihaknya? Ada yang tahu siapa? Audit. Ini dia auditor. Jadi auditor ini adalah orang ataupun pihak yang memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu objek. Ya, sekarang kita tanya, apakah bisa nih si Roma itu melakukan pemeriksaan kepada ibu? Bisa? Bisa? Kepada ibu dia bisa melakukan pemeriksaan. Contoh, ibu ini pakaiannya seperti ini, tidak cocok. Nah, itu dia bisa memeriksa saya. Tapi pertanyaannya, bisa nggak si Roma itu ini melakukan audit kepada keuangan saya? Tidak. Artinya apa? Dia tidak boleh melakukan audit kepada saya karena dia tidak memiliki hak yang independen sebagai seorang auditor. Nah, jadi kalau orang yang punya hak independen adalah seorang auditor. Nah, auditor ini apakah cuma satu? Tidak, tapi banyak versinya, banyak kelompoknya, banyak kategorinya. Yang pertama adalah auditor apa itu? Independen. Nah, kalau auditor independen itu yang seperti apa? Ya, auditor independen yang seperti apa? Ayo, auditor independen yang seperti apa? Jangan duduk aja lah kita, ayo. Auditor independen, auditor yang seperti apa? Silakan, auditor. Nah, audit berarti kalau yang independen itu kenapa dia punya hak yang independen? Contohnya berarti dia bergerak ataupun bekerja di dalam kantor akuntan publik, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Auditor pemerintah, ya kan? Atau auditor internal dulu, ya, auditor internal. Nah, auditor internal ini apa? Auditor yang ada di dalam intern atau di dalam sebuah perusahaan. Contoh misalnya si Nelly, dia bekerja di sebuah perusahaan X. Nah, dia bekerja di sebuah perusahaan X sebagai seorang auditor. Nah, dia dikatakan sebagai auditor internal karena dia bekerja dan berfokus untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan X tadi. Nah, pertanyaan, si SK punya juga nih perusahaan G. Bisa nggak si SK ini memilih si Nelly menjadi auditor? Tidak, kenapa? Dia sudah terikat sebagai auditor yang internal. Dia hanya berfokus sebagai auditor untuk di dalam perusahaan yang dia bekerja. Nah, kalau misalnya si Yona, ya kan dia bekerja sebagai auditor juga. Iya, dia bekerja sebagai seorang auditor, tapi dia bekerja sebagai auditor independen. Nah, SK bisa pakai jasanya si Yona. Karena apa? Yona bersifatnya independen. Dia tidak terikat di dalam sebuah laporan, terikat kepada sebuah perusahaan. Ya, itu berbeda. Nah, ada lagi dia apa? Auditor eksternal. Nah, ini dari mana? Nah, biasanya eksternal ini dari luar. Nah, lebih dominan contoh di sini itu. Karena apa? Dia harus punya dulu yang namanya hak, ya kan? Nah, jadi selain itu ada apa lagi? Auditor pemerintah. Nah, kalau auditor pemerintah berarti apa? Dia adalah auditor yang ditugaskan dan bertanggung jawab untuk memeriksa dan memiliki tugas untuk melihat laporan keuangan yang bergerak di bidang pemerintah. Namanya juga sudah auditor pemerintah. Nah, jadi yang terakhir
biasanya ada yang namanya apa? Auditor syariah. Tapi kalau syariah ini biasanya berfokus kepada yang namanya perusahaan syariah. Ya, oke. Jadi di dalam laporan keuangan yang mau kita proses itu dia harus sistematis. Artinya apa? Di dalam laporan itu harus punya apa? Catatan, ya kan? Catatan, pembukuan dan bukti yang mendukung sehingga tujuannya dapat memberikan pendapat. Maka akhirnya nanti setelah seorang auditor melakukan pemeriksaan, dia akan menyatakan pendapatnya di akhir setelah dia melakukan pemeriksaan, ya kan? Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, bukti-buktinya apa? Contoh misalnya, di dalam laporan keuangan, ya kan, dikatakan terjadi transaksi. Transaksi itu kamu bisa nyatakan benar kalau ada transaksi, ada bukti dari mana? Contoh kalau dia transaksi keluar, kas keluar, berarti harus ada bukti kas keluar. Nah kalau misalnya lagi ditampilkan atau dibuat di dalam buku besar, di dalam transaksi, ya kan, tapi tidak ada bukti pendukungnya, apakah kamu nyatakan bahwasanya transaksi itu benar? Tidak ya. Jadi transaksi itu benar jika dia punya bukti. Nah, bukti itulah sebagai apa? Yang mendukung benar tidaknya sebuah data di dalam transaksi. Nah, dengan demikian maka setelah diselesaikanlah proses pemeriksaan tadi, si auditor menyatakanlah pendapatnya di akhir. Nah, berapa pendapat auditor ini? Nanti ada 5. Ya kan? Ada yang tahu? Ada 5 pendapat auditor. Kan yang pertama ada yang tahu? Pendapat wajar tanpa pengecualian. Kemudian yang kedua, iya, pendapat wajar dengan pengecualian dan bahasa jelas. Yang ketiga, pendapat tidak wajar. Yang keempat, tidak menyatakan pendapat. Oke, yang kelima, ulang. Fokus yang pertama, pendapat ya. Yang kedua, makanya pelan-pelan, jangan kayak di jalan mobil kita. Ulang yang fokus. 1, pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian dan bahasa jelas. ya, oke. Pendapat tidak wajar. Bukan pendapatan, pendapat. Beda lagi pendapatan dengan pendapat. Ya, jangan samakan pendapatan dengan pendapat. Pendapat itu argumen. Kalau pendapatan itu yang kamu terima. Ya kan? Nah, jangan salah-salah. Jadi, yang pertama pendapat wajar dengan pengecualian. Yang kedua pendapat tidak wajar. Hah? Mananya ini? Yang fokus belajar. Ayo. Yang pertama, Pendapat wajar tanpa pengecualian. ya. Pendapat wajar dengan pengecualian dan bahasa jelas. Yang ketiga, Pendapat tidak wajar. yang keempat, Pendapat tidak memberikan pendapat. memberikan Nah, kan itulah. Udah yang kita ini pun masih nggak ingat. Kayak mana begitu? Ya kan? Yang benar berapanya pendapat ini? 5, tapi ada yang seret apa? Coba angkat tangan yang bisa jelas. Ayo, silakan. Kan ini udah kita bahas di sebelumnya juga mengenai ini. Ya kan? Ayo, silakan. 5 pendapat yang dinyatakan auditor dalam menyelesaikan pemeriksaan. Yang pertama, SK. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, Pendapat wajar tanpa pengecualian. iya, bukan pendapat tidak wajar. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Yang ketiga, Pendapat tidak wajar. pendapat tidak wajar. Pendapat wajar dengan pengecualian. Udah tadi itu. Pendapat tadi yang pertama apa? Pendapat wajar tanpa pengecualian. Iya. Yang kedua,
mendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan sehingga iya, oke? Wajar dengan pengecualian. Iya, Tidak menyatakan pendapat. Berarti ada nih 5 ya. Jadi ada 5 yang dinyatakan auditor setelah dia melakukan pemeriksaan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita udah bahas bahwasanya orang yang melakukan audit adalah seorang auditor. Nah, jadi auditor itu dinyatakan sebagai apa ini? Merupakan sebuah profesi, ya kan? Nah, artinya profesi itu apa? Orang yang bisa mengatasi sebuah masalah. Contoh, kalau profesi sebagai seorang dokter, berarti kita bisa berobat kalau kita sakit. Nah, kalau profesi sebagai seorang akuntan, atau seorang auditor, ya kan itu dikatakan sebagai profesi apa? Iya, mengatasi sakit apa? Sakit di dalam laporan keuangan. Sakit juga ini. Kenapa kita katakan sebagai sakit? Karena punya problem, punya masalah, ya kan? Penyakit itu kan termasuk masalah yang harus diobati. Begitu juga kalau di dalam audit, iya ada masalahnya, ada penyakitnya, ada. Apa penyakit itu tadi? Mungkin laporan keuangannya itu ada yang dimanipulasi atau ada laporan keuangannya yang iya. Jadi kemungkinan terjadinya kesalahan itu ada 2, bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja. Disengaja berarti apa? Adanya niat dari pihak yang menginginkan keuntungan dari diri sendiri. Kalau yang tidak sengaja, mungkin saja kesalahan pada saat menginput data, ya kan, kita tidak sengaja bahwasanya ada penambahan misalnya angka yang lebih sehingga nominalnya bisa berpengaruh dan menyebabkan kesalahan. Tapi lebih seringnya yang mana nih terjadi di dalam laporan keuangan? Lebih seringnya adalah sengaja dengan tujuan apa? Mendapatkan keuntungan diri sendiri. Maka saya tampilkan bahwasanya profesi audit adalah bukan sebuah proses ataupun profesi yang menuntut objektivitas yang tinggi, sehingga dalam pelaksanaan profesi tersebut harus dilaksanakan dengan bersama-sama dengan apa? Mempertimbangkan bahwasanya seorang auditor berhak menerima ataupun menolak klien, ya kan? Jadi sebagai seorang auditor, kalau misalnya datang klien samamu, ya kan, dibilanglah SK audit lah ini. Nah, apa SK sebagai seorang auditor langsung menerima permintaan klien? Tidak. Nah, otomatis si SK sebagai seorang auditor harus melihat dulu apa latar belakang perusahaannya, ya kan? Sehingga dia harus pelajari dulu bagaimana kira-kira, ya kan, perusahaannya itu. Karena misalnya kira-kira punya risk atau resiko yang besar, pasti kan kamu harus berpikir. Karena sebagai seorang auditor kamu nggak bisa nih, udah kamu terima, ternyata di tengah jalan kamu nggak sanggup, kamu pun tidak boleh. Jika kamu sudah menerima permintaan audit kepada dari klien, kamu harus bisa menuntaskan sampai selesai. Kalau tidak, berarti kamu tidak dinyatakan sebagai seorang auditor yang profesional. Dan bahkan apa? Bisa saja kamu diberikan apa? Tuntutan kembali. Ya kan? Karena apa? Kamu tidak menyelesaikan perjanjian yang sudah kalian sepakati. Makanya sebelum terjadinya hubungan antara klien sama si auditor, ada kontrak perjanjian. Di dalam kontrak itu harus ada apa? Ya, masalahnya apa, terus tanggung jawabnya apa, terus rencana seperti apa, itu semua harus tertulis di dalam. Sehingga jika terjadi kesalahan di luar dari apa yang disepakati, maka akan ada sanksi, ya kan, baik dari segi auditornya pun maupun dari si klien. Begitu juga si klien udah dipilih sama satu auditor, karena dia nggak suka, tengah jalan dia nggak boleh juga. Jadi artinya jika sudah diterima antara permintaan dari klien ataupun dari auditor, maka itu hubungan ataupun prosesnya harus diselesaikan sampai tuntas. Kalau tidak, itu maka kita bisa pertanyakan kondisi ataupun profesi dari seorang auditor. Nah, di dalam hal ini perlu kita lihat bahwasanya keterkaitan ataupun kelancaran proses audit itu pasti akan bermanfaat ataupun berhubungan kepada hasil, ya kan? Jadi kalau misalnya seorang auditor tadi, ya kan, dia udah menyelesaikan pekerjaannya, ternyata di tengah jalan dia nggak selesai. Nah, itu berpengaruh nggak pada hasil audit? Ya jelas, auditnya hasilnya gimana nih? Mau dilanjutin, dia nggak sanggup. Mau nggak dilanjutin, efeknya apa? Jadi semua itu ada ininya.
pembelajaran yang harus berulang. Kalau misalnya proses audit itu tidak secara bersama-sama ataupun sampai dengan tuntas. Oke, kita lanjut. Ya, ini. Nah, di sini ya setelah kita pelajari tentang perencanaan audit, ya kan? Nah, jadi di dalam audit itu segala sesuatunya itu harus direncanakan, sama seperti kalian jika mau menginginkan segala sesuatu. Contoh pengen menikah, ya kan? Pasti harus ada rencana, karena nggak mungkin kan kamu itu mau nikah hari ini, besok hari ini langsung jadi. Ya, semua harus ada proses. Begitu juga nanti di dalam perencanaan audit. Jadi perencanaan audit itu bisa kita pertimbangkan, mulai dari lamanya waktunya, kemudian bagaimana rencananya, programnya apa. Nah, jadi semua itu harus direncanakan di awal sehingga prosesnya bisa selesai sampai nanti tahap akhir. Nah, dengan demikian maka kita bisa tahu bahwasanya proses audit itu harus bisa kita lihat berdasarkan sifat dan ruang lingkup. Ya, di mana ruang lingkupnya itu adalah menjadi apa? Tolak ukur ataupun kita mengetahui bahwa entitasnya bergerak dalam bidang ini. Nah, berarti ruang lingkupnya di sini nih. Jadi kita harus bisa melihat, tidak boleh semua. Jadi audit itu audit apa nih yang mau kita kerjakan? Contoh kalau mau melihat dari audit kinerja, berarti dari sisi apa? Dari karyawannya. Nah, berarti kita melihat dari bagaimana si karyawan itu bekerja. Bukanlah kalau mau kinerja, kau pergi pulang ke tempat produksi, ya kan? Nah, jadi nggak nyambung. Akhirnya apa? Hasil audit itu tidak akan efisien. Oke, ada yang mau ditanya? Ada? Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Kalau ada, biar kita selesaikan pertemuan di hari ini. Oke, cepat sekali menjawab tidak ada, ya. Artinya kalau sudah tidak ada, berarti saya akan izin mengakhiri perkuliahan di sore hari ini. Terima kasih buat kerjasama dan partisipasinya. Selamat sore. Sore, Bu. Demikianlah hasil video situasi proses pembelajaran yang bisa saya paparkan. Atas perhatian dan kerjasama saya ucapkan terima kasih.